semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Siapa mendengarkan suaraku, hai anak lelaki, hai anak perempuan, buka pintu, aku segera masuk. Lihat, lihat, aku mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaraku, hai anak lelaki, hai anak perempuan, buka pintu, aku segera masuk. Tok 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 tok. Coba terka suara apa? Apakah suara sepatu ataukah tongkat kayu? Tok 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 tok. Coba terka suara apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera Dia berikan. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera Dia berikan. Halo adik-adik, apa kabar? Lausahera yakin sekali kalau hari ini pagi-pagi pasti adik-adik sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, Tuhan Yesus sudah datang untuk mengetuk pintu hati kita. Nah, sebelum memuji nama Tuhan lebih lanjut lagi, ayo semuanya kita mau lipat tangan dulu, tutup mata mau berdoa. Lausahera pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih berkat kemurahan, berkat penyertaan Tuhan kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami akan memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita mau berolahraga dulu adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Tangan dan juga kakiku memuji nama Tuhan.
firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, kita ketemu lagi bersama Lause Hilda. Nah, saat ini adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik, Lause ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa beribadah, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan ketenangan untuk bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau bertanya. Siapa di sini yang setiap hari rajin membaca Alkitab di rumah? Ayo, siapa yang rajin membaca firman Tuhan? Wah, Lause sih harap adik-adik semuanya itu setiap hari membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya apa adik-adik kalau mau tumbuh? Tumbuh di sini bukan berarti badannya kita saja yang tambah tinggi atau tambah gemuk. Tetapi kerohanian adik-adik juga, iman kita kepada Tuhan harus bertumbuh adik-adik. Nah hari ini Lause mau cerita, Tuhan Yesus walaupun dia waktu itu masih kecil adik-adik, tapi Tuhan Yesus mencintai firman Tuhan. Nah waktu itu umur Tuhan Yesus 12 tahun adik-adik. Dan orang tuanya, bahkan seluruh orang-orang yang ada dalam satu kota itu, kota Nazaret, lagi siap-siap adik-adik. Mereka mau pergi ke kota Yerusalem. Nah kira-kira ngapain ya adik-adik ya mereka di sana? Mereka mau pergi merayakan Hari Raya Paskah, hari di mana mereka mengingat akan pertolongan Tuhan membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Nah, jadi kedua orang tua Yesus beserta Yesus juga ikut adik-adik dalam rombongan jalan pergi ke kota Yerusalem. Nah, tetapi adik-adik, waktu dulu tidak ada mobil atau motor seperti saat ini adik-adik. Jadi kalau kalian mau keluar kota harus jalan kaki atau naik hewan, naik keledai adik-adik. Nah jadi mereka pun akhirnya berangkat adik-adik. Nah sesampainya di sana mereka merayakan Hari Raya Paskah. Nah setelah itu mereka siap-siap lagi adik-adik untuk pulang. Nah mereka pulang lagi jalan kaki lagi adik-adik. Nah dalam rombongan yang banyak mereka kembali ke kota Nazaret. Nah demikian juga dengan kedua orang tua Yesus. Tetapi adik-adik tahu nggak? Waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba orang tua Yesus cari mana Yesus. Mereka cari ke sana, tidak menemukan. Cari lagi adik-adik, tidak dapat. Kira-kira Yesus di mana ya adik-adik? Mereka akhirnya kembali ke kota Yerusalem. Mereka cari Yesus di sana. Dan setelah 3 hari baru mereka mendapatkan Yesus. Dan Yesus pun dia dapatkan di mana adik-adik? Di Bait Allah. Wah, kira-kira Yesus ngapain ya adik-adik ya di Bait Allah? Ternyata Yesus sedang belajar firman Tuhan adik-adik. Dia sedang belajar bersama dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar firman Tuhan. Dan Yesus bertanya, kemudian menjawab pertanyaan mereka. Dan mereka juga adik-adik waktu mendengar perkataan Yesus, mereka sangat kagum, mereka sangat heran-heran adik-adik akan kepintaran, akan hikmat dari Yesus adik-adik. Nah dari Yesus kecil saja adik-adik, Yesus itu sudah mencintai firman Tuhan. Nah orang tua Yesus ini bilang sama Yesus, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berbuat seperti ini? Kami orang tuamu sangat mencemaskan kamu. Tetapi adik-adik Yesus menjawab, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Adik-adik mendengar hal itu, kedua orang tua Yesus itu bingung adik-adik, tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Tetapi maksud Yesus adalah Yesus mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah akhirnya
Akhirnya adik-adik, Yesus taat kepada kedua orang tuanya. Dia ikut bersama kedua orang tuanya kembali pulang ke kota Nazaret. Dan di sana Yesus tumbuh menjadi dewasa, menjadi besar. Bukan hanya badannya saja yang menjadi besar adik-adik, tetapi kerohaniannya juga menjadi semakin bertumbuh adik-adik. Dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil, nah adik-adik harus belajar mencintai firman Tuhan. Harus rajin belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Nah adik-adik kalau yang masih belum bisa membaca, yang masih kecil, nah adik-adik juga harus mencintai firman Tuhan sejak kecil adik-adik. Kalian bisa minta tolong kepada papa mama atau kakak di rumah membacakan kalian Alkitab setiap hari, membacakan firman Tuhan. Nah sehingga kita punya kerohanian semakin bertumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau menghafal ayat. Nah, semuanya sudah berdiri? Oke, ikuti saya. Kita hari ini ayat hafalannya dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, kita ulang lagi ya adik-adik ya, sama-sama. Mazmur 119 ayat 79. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk meneladani Engkau, mencintai firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil, biarlah kami mau belajar untuk mengenal Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah menghafal ayat, saatnya kita aktivitas. Nah adik-adik, aktivitas hari ini kita membuat poster doa. Nah seperti yang adik-adik lihat, nah di sini ada gambar anak. Nah kalau yang gambar anak itu adik-adik titik-titiknya itu isi dengan nama kalian. Nah, misal namanya Lause Hilda. Nah, misal Lause isi Hilda gitu ya. Kemudian ada gambar Alkitab, adik-adik isi dengan kata firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah mengerti? Nah, Lause ulang lagi ya. Sekali lagi, aktivitas kita hari ini itu membuat poster doa yang ada gambar anak. Adik-adik ganti titik-titiknya itu isi dengan nama adik-adik masing-masing. Nah kemudian yang gambar Alkitab, adik-adik itu isi dengan kata firman Tuhan. Nah kalau adik-adik sudah membuatnya, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik. Dan adik-adik bisa kirim ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah membicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah membicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah berbicara
pada kita dengan Peran. peran para anaknya.